menggunakan Radi Ahmad Putra, Hanifah Prilia Sepnita, dan Givari Adinegoro. Kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dari perusahaan Grab. Baik, langsung saja. Yang pertama ini ada konsep manajemen pemasaran serta perangkat pemasaran dari Grab. Nah, kita mulai dari profilnya dulu. Perusahaan Grab adalah industri yang bergerak di bidang transportasi, pengiriman, layanan, dan keuangan. Perusahaan ini didirikan pada Juni 2012 yang bermula dikenal sebagai Grab Taxi hingga 2016. Pendirinya ini adalah Anthony Tan Hoyle. Nah, Grab ini sudah buka di beberapa cabang di seluruh negara. Mulai Mei 2018, kantor pusatnya itu ada di Singapura. Lanjut ke materi. Pertama ini ada konsep manajemen pemasaran. Yang pertama itu konsep produksi. Konsep produksi yang diberikan oleh Grab ini lebih kepada pelayanan yang dilakukan demi membuat pelanggan nyaman dan loyal dengan produk Grab. Nah, di sini ada beberapa produk. Pertama tuh Grab Bike, Grab Car, Grab Hitch, dan sudah tertera juga deskripsi dari setiap produknya. Terus ada Grab Food dan Grab Express, dan sudah tertera juga deskripsinya. Nah, yang kedua ini ada konsep produk. Pada Grab Indonesia yang diberikan solusi kebutuhan pelayanan jasa transportasi secara online bagi para pelanggan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses komunikasi yang baik kepada pelanggannya. Solusi yang ditawarkan Grab itu diantaranya ada Grab Bike, Grab Car, Grab Taxi, Grab Express, Grab Food, Grab Hitch. Itu yang merupakan jasa-jasa terlaris. Adapun beberapa jasa yang mereka baru kembangkan seperti Grab Car, terus skuter Grab, Grab Wheels, nah itu tuh. Lanjut, yang ketiga ada konsep harga. Nah, Grab Indonesia menanamkan prinsip bahwa persepsi nilai pelanggan terhadap penilaian suatu jasa berpengaruh lebih besar dibandingkan harga aktual yang dimiliki oleh produk atau jasa tersebut. Nah, Grab Indonesia yang kuat dan sebagai proses pembela dibanding para persaing ini memiliki harga yang ditetapkan dalam tiap produknya, yaitu Grab Bike sekitar 2.000 per kilometer untuk lebih dari 5 km dan 2.500 per kilometer untuk kurang dari 5 km. Kalau untuk Grab Car Bandung Jakarta ini agak beda tipis harganya. Terus Grab Taksi, tarif yang dibayarkan mengikuti argo yang berada di taksi pada umumnya ya. Terus Grab Express itu menggunakan peak hour atau 3.000 per kilometer. Minimum tarif 25.000. Nah, untuk Grab Food saat ini biaya pengantaran gratis. Perubahan biaya pengantaran akan diinfokan melalui aplikasi Grab tersebut. Dan Grab Hitch ini layanan baru dari Grab dengan tarif 1.000 per kilometer. Yang ketiga itu ada konsep tempat. Grab Indonesia tidak menentukan lokasi geografis sebagai faktor dominan dalam proses pembelian suatu jasa, melainkan sebuah jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh para pelanggan di mana saja dan kapan saja. Tentu peran ini sangat bagus di kalangan masyarakat dan dapat diakses juga secara responsif. Kelebihannya juga mudah digunakan. Nah, selanjutnya ini ada konsep promosi. Grab Indonesia berfokus pada edukasi sebagai proses memposisikan jasa di mata pelanggannya. Contoh promo-promo yang ditawarkan Grab antara lain pada Grab Bike diskon 90% dengan maksimal potongan 6.000, 8 kali perjalanan atau maksimal 2 kali sehari. Promosi itu per tanggal 23 sampai 29 Maret 2020. Terus ada Grab Car juga memberikan potongan harga sebesar 3.000, 2 kali perjalanan per tanggal 25 sampai 31 Maret 2020. Adapun nih Grab Food, promo brand terfavorit yang digunakan di restoran seperti KFC Box,
McDonald's, Hawkband, dan lainnya. Mulai dari pukul 10 sampai 21.59 per tanggal sampai 1 April 2020. Nah, mungkin sekian buat di learning outcome pertama. Baik, kita lanjutkan ke strategi segmentasi, targeting, dan positioning dari perusahaan Grab. Di sini ada tingkat segmentasi pasar dilakukan oleh perusahaan Grab. Yang pertama itu survey stage, tahap di mana perusahaan Grab ini melakukan eksplorasi melalui focus group discussion bersama timnya. Yang kedua, analisis stage. Tahap ini menganalisis terhadap informasi yang telah diperoleh perusahaan Grab melalui survei. Yang ketiga, profiling stage, tahap yang mengidentifikasikan profil masing-masing cabang yang akan dicakup oleh perusahaan Grab itu sendiri. Nah, untuk mengetahui gambaran mengenai segmentasi pasar dari Grab, dilakukan pengelompokan pasar ke dalam beberapa dimensi. Pertama itu ada segmentasi geografi, yaitu pengelompokannya dilakukan Grab mencakup 222 kota yang ada di Indonesia. Kalau demografi segmentasi, pengelompokannya dilakukan itu berdasarkan yang pertama usia 12-18 tahun atau pelajar, 18-22 tahun itu mahasiswa, 22-60 itu masyarakat umum. Nah, yang kedua, kelamin itu pria dan wanita. Penghasilannya bermacam-macam, kelas sosialnya itu menengah ke bawah. Selanjutnya ada psychographic segmentation, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada karakteristik setiap konsumen. Seperti yang pertama gaya hidup, yaitu rumahan, orang untuk orang lain, atau gaya hidup serba cepat. Minat dari konsumennya itu antar jemput, pembelian makanan, pengantaran barang atau jasa. Kepribadiannya pun bermacam-macam. Selanjutnya ada segmentasi tingkah laku, pengelompokan pembelian berdasarkan pada perilaku. Yang pertama itu ada situasi pemakaian atau waktu penggunaan, yaitu digunakan untuk bepergian. Selanjutnya ada pengetahuan akan produk. Masyarakat juga sudah pasti tahu akan pengetahuan tentang Grab ini. Sensitivitas harga atau alasan memilih produk, yaitu harga lebih murah dibanding pesaing yang lain. Ini yang terakhir itu ada benefit segmentasi. Grab memberikan kemudahan serta efisiensi waktu dan tempat. Grab juga memberikan layanan fitur yang lengkap. Yang ketiga itu ada memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap konsumennya. Itu udah pasti dilakukan oleh perusahaan Grab. Selanjutnya ada evaluasi segmen pasar. Perusahaan Grab mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan beberapa segmen yang dijadikan sasaran. Ini ada 3 faktor. Yang pertama itu ukuran dan pertumbuhan segmen. Segmen memiliki potensial karakteristik, ukuran dan pertumbuhan yang tepat. Yang kedua itu sasaran dan sumber daya perusahaan, segmen-segmen yang cocok dengan sasaran perusahaan Grab. Selanjutnya perusahaan tersebut memastikan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk sukses. Yang ketiga itu daya tarik struktural segmen. Perusahaan Grab meneliti beberapa faktor. Salah satu segmen Grab yang dimasuki oleh pesaing yang kuat dan agresif di bidang mengantar makanan karena pesaingnya mengedepankan voucher-voucher yang menarik dan kekuatan tawar-menawar pembeli besar terhadap penjual. Nah, perusahaan Grab telah mengidentifikasi 5 kekuatan yang menentukan daya tarik laba jangka panjang, yaitu ancaman persaingan segmen, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, ancaman peningkatan kekuatan tawar-menawar, dan ancaman kekuatan tawar-menawar dalam bidang pemasok. Nah, kita masuk ke strategi pemasaran. Ada 2 strategi umum perusahaan Grab, yaitu mass market strategy atau
Dalam bahasa Indonesia, strategi penetapan sasaran yang sama. Mereka itu menerapkan diferensial marketing, yaitu di mana Grab ini adalah mencari massa atau membagi produk dalam program pemasaran untuk segmen yang berbeda, seperti Grab Food untuk mengantarkan makanan, Grab Bike untuk mengantarkan orang lain. Selanjutnya itu ada niche market strategi, atau dalam bahasa Indonesianya strategi penetapan geruk pasar. Nah, Grab ini menargetkan upaya pemasaran segmen. Tujuan strategi ini adalah menghindari pesaing langsung yang berada di segmen yang lebih besar. Dalam menetapkan target market, perusahaan Grab memberikan beberapa pola. Yang pertama itu multi-segmen marketing. Perusahaan Grab memilih banyak segmen pasar dan menyusun bauran pemasaran yang terpisah bagi setiap segmennya. Manfaat dari strategi ini adalah volume penjualan, laba yang lebih besar, dan skala ekonomis dalam pemasarannya. Selanjutnya, selective specialization. Perusahaan Grab menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang terpilih saling terhubung, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Yang ketiga ada product specialization. Perusahaan Grab berkonsentrasi membuat produk khusus. Contohnya adalah Grab Wheels. Melalui cara ini perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Nah, berikut ada kriteria target market optimal menurut perusahaan Grab. Yang pertama itu ada responsif. Grab harus responsif terhadap produk yang akan diluncurkannya itu. Yang kedua, potensi penjualan. Potensi ini tidak hanya dihitung dari jumlah populasi, tetapi juga ditentukan oleh daya beli dan keinginan pasar untuk menggunakan jasa Grab ini. Selanjutnya ada jangkauan media. Media untuk promosi memiliki pengaruh yang besar terhadap tercapainya hasil optimal dari pemasaran suatu produk. Yang keempat, sensitivitas terhadap pasar. Untuk mempertahankan sebuah target market, maka perlu selalu memantau keadaan dinamika pasar secara konsisten. Selanjutnya ada tahap product life cycle. Setidaknya sudah melebihi dari setengah segmen-segmen yang disediakan oleh Grab dan dapat bertahan lama ditinjau dari target pasar yang yaitu kaum milenial. Selanjutnya ada keinginan konsumen dalam keseluruhan pasar. Keinginan konsumen di dalam pasar sasaran relatif homogen, maka Grab memiliki kesempatan untuk memperluas segmen pasar agar terbatas karena melihat target pasar yang selalu berubah. Potensi dalam pasar. Perusahaan atau produk yang relatif terhadap pesaing menentukan strategi sasaran. Jika pangsa pasar produk rendah, maka harus bersaing dalam pasar di mana produk tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang baik. Lalu kita masuk ke positioning dari perusahaan Grab. Mereka menerapkan beberapa positioning. Yang pertama itu pelopor transportasi online di Asia Tenggara. Yang kedua, transaksi lebih mudah. Yang ketiga, mitra atau bisa disebut driver Grab ada di banyak tempat. Yang keempat itu mudah diakses. Dan yang terakhir, pemanfaatan sistem teknologi dan komunikasi modern. Nah, perusahaan Grab pun menerapkan cooperative advantage, yaitu pertama, diferensiasi produk. Grab mendiferensiasikan produk secara fisik. Contohnya menciptakan aplikasi Grab yang efisien, menawarkan Grab Wheels yang unik, dan menyediakan penyewaan supir. Yang kedua, diferensiasi servis atau jasa. Grab membedakan servis yang menyertai produk. Contohnya bekerja sama dengan OVO untuk mempermudah pembayaran. Tarif yang ditawarkan lebih terjangkau dan menampilkan banyak fitur. Yang ketiga ini diferensiasi citra. Perusahaan Grab berusaha menekan citra yang membedakan mereka dari pesaing. Contohnya mereka mempunyai slogan Go Green with Grab in the Car of Future atau Your Future of Grab, Your Everyday App.
Berikut ini ada faktor yang mempengaruhi strategi positioning. Yang pertama itu target pasar. Kebutuhan pasar sasaran sangat menentukan pemilihan dalam program pemasaran yang diambil untuk memperoleh respon baik dari pasar sasaran. Yang kedua, tahap daur hidup produk. Kepentingan atau aturan pemasaran yang berbeda, misalnya strategi produk yang baru, tentu akan berbeda dengan strategi bagi produk yang sudah berada pada tahap pendewasaan. Yang ketiga itu prioritas manajemen. Pemasaran merupakan kombinasi antara variabel marketing mix yang menyangkut unit bisnis yang strategis. Grab ingin membuat strategi dengan membangun image produk berdasarkan harga yang rendah. Untuk menghindari konflik, maka manajemen perlu mengadakan prioritas. Selanjutnya, sumber daya dan pesaing. Menurut perusahaan Grab, strategi yang mampu mengkombinasikan antara unsur kekuatan dari dalam perusahaan untuk melawan pesaing tanpa mengurangi perhatian dari faktor luar perusahaan itu tersendiri. Perusahaan Grab juga melakukan atau menerapkan komunikasi terhadap positioning. Yang pertama itu be kreatif. Grab harus selalu kreatif untuk mencuri perhatian target market. Yang kedua, simplicity. Komunikasi yang disampaikan Grab sesederhana dan sejelas mungkin. Ketiga, konsisten yet fleksibel. Grab harus konsisten dan melihat kondisi target pasarnya. Own, dominate, and protect. Perusahaan Grab memiliki beberapa kata ampuh di benak pelanggan, yaitu contohnya tadi, your feature of Grab, your everyday app. Yang terakhir, user their launch. Dalam mengkomunikasikan positioning, perusahaan Grab menggunakan bahasa pelanggan. Contohnya, persingkat waktu Anda dengan Grab Bike. Sekian untuk materi pada LO2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Prilia Sapnita Surasman dari FRI 118. Di sini saya akan menjelaskan tentang LO3, yaitu strategi bersaing perusahaan Grab dalam pasar sasaran. Yang pertama, konsep strategi bersaing. Strategi bersaing merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memenangkan sebuah pasar sasaran dengan cara memberikan keunggulan-keunggulan dalam bersaing, menganalisis pesaing, serta melaksanakan strategi pemasaran bersaing yang efektif. Strategi bersaing sangat diperlukan untuk membantu perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Lalu, tujuan pelaksanaan strategi bersaing. Yang pertama, membentuk suatu positioning yang tepat. Perusahaan Grab berusaha untuk menunjukkan image atau citranya tersendiri kepada pelanggan atau pasar sasaran. Yang kedua, mempertahankan pelanggan yang setia. Pelanggan yang setia bagaikan kekayaan untuk masa depan, yang jika dikelola dengan baik akan memberikan aliran pemasukan seumur hidup yang baik kepada perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan Grab sangat mengutamakan dan mendahulukan kepentingan pelanggannya, karena penilaian pelanggan sangat berpengaruh terhadap masa depan perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan pangsa pasar baru. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan dan memperluas pangsa pasar, karena dengan meluasnya pangsa pasar, maka akan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan penjualan. Aplikasi Grab untuk driver dapat memberikan saran seperti tempat-tempat mana saja bagi pengemudi untuk bisa mendapatkan order yang optimal. Analisis pesaing. Walaupun aplikasi transportasi online ini telah dikenal hampir di seluruh Indonesia, Grab mempunyai beberapa pesaing seperti Gojek, Maxim, Okejek, Antarin, Bonceng, Klikgo, dan lain sebagainya. Dari perusahaan-perusahaan pesaing yang ada, perusahaan pesaing terbesar yaitu perusahaan Gojek. Untuk bersaing dan menguasai pasar, maka perusahaan Grab memiliki beberapa strategi. Strategi bersaing perusahaan Grab pertama yaitu meluncurkan Grab Platform, yaitu sebagai aplikasi untuk segala fitur. Pada awal tahun 2018, perusahaan yang berbasis di Asia Tenggara ini telah bertransformasi menjadi Grab Platform.
Melalui aplikasi tersebut, nantinya para pengguna aplikasi Grab dapat membeli makanan secara grosir, bermain game, mendapatkan berita terbaru, dan lain-lain. Dengan kata lain, Grab bukan lagi perusahaan yang hanya berfokus pada transportasi semata. Yang kedua, merangkul startup untuk berkembang pesat. Saat ini, Grab tercatat sudah memiliki lebih dari 2 miliar pengendara dengan 100 juta unduhan dan telah tersebar di 8 negara. Dengan jaringan yang dimilikinya, Grab terbuka bagi perusahaan rintisan startup yang ingin bekerja sama. Langkah ini merupakan salah satu strategi Grab untuk bersaing dengan kompetitor lainnya, termasuk Gojek. Yang ketiga, pencairan uang yang cepat dan mudah bagi para pengemudi. Bukan hanya fitur ditingkatkan oleh Grab, perhatian mereka terhadap para pengemudi juga ditingkatkan, seperti proses pencairan dana instan yang cepat bagi mereka yang dibayar secara non-tunai. Dengan kata lain, tidak perlu waktu berhari-hari bagi para pengemudi untuk mencairkan pembayaran melalui GrabPay ataupun OVO. Yang keempat, tombol SOS untuk situasi darurat bagi penumpang. Perihal maraknya tindak kriminal yang dilakukan oleh oknum pengemudi Grab, pihak manajemen telah menambahkan tombol SOS guna meningkatkan keamanan para penumpang. Cukup dengan 2 sentuhan, lokasi terakhir penumpang secara otomatis akan tersebar kepada teman atau anggota keluarga. Kemudian, Grab juga menerapkan kebijakan Know Your Driver Partners sebagai syarat untuk mendaftar sebagai pengemudi. Dengan KYP, pengemudi diwajibkan untuk menyerahkan KTP, SIM, STNK, serta surat keterangan catatan kepolisian. Segitu saja untuk LO3. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup, posisi, dan strategi perusahaan Grab. Lalu ada tahapan siklus hidup dari perusahaan Grab. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Pada tahap ini, Grab mulai memasarkan jasa atau produknya dalam jumlah yang besar dengan volume penjualan yang belum tinggi, karena masih dalam tahap peluncuran atau masih dalam tahap awal. Jasa atau produk yang dijual umumnya jasa pengantaran, karena masih berada pada tahap permulaan. Biasanya ongkos yang dikeluarkan relatif tinggi, terutama biaya periklanan. Promosi yang dilakukan Grab memang agresif dan menitik beratkan pada merek penjual, membesarkan nama melalui banyak media seperti iklan YouTube, TV, dan spanduk di jalan-jalan. Di samping itu, distribusi jasanya masih terbatas dan laba yang diperoleh masih cukup rendah. Lalu yang kedua ada tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini, penjualan dan laba Grab meningkat dengan cepat, karena permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah mengenal jasa pengantaran yang diterbitkan oleh Grab. Maka usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan Grab tidak seagresif tahap sebelumnya. Lalu di sini pesaing Grab sudah mulai memasuki pasar sehingga persaingan seperti Gojek menjadi lebih ketat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk memperluas dan meningkatkan distribusinya adalah dengan menurunkan harga jualnya atau memberikan banyak promosi melalui diskon atau voucher. Lalu yang ketiga, ada tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan ini, Grab melihat bahwa penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya, dia meramalkan akan tetap juga. Dalam tahap ini, laba perusahaan Grab maupun laba mitra atau driver mulai turun. Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan Grab harus mengeluarkan inovasi terbarunya seperti Grab Kesehatan, Grab Wheels, dan lain-lainnya. Pada tahap kedewasaan ini, usaha periklanan Grab mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Lalu berikutnya ada strategi pemasaran berdasarkan posisi dalam siklus hidup. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Grab melakukan strategi penetrasi cepat. Perusahaan Grab meluncurkan jasa atau produk pada harga yang rendah dengan biaya promosi yang besar. Strategi ini menurut Grab menjanjikan sebagai penetrasi pasar yang paling cepat dan pangsa pasar yang paling besar. Lalu yang kedua ada tahap pertumbuhan. Selama tahap pertumbuhan ini, perusahaan Grab menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin dengan cara yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas jasa atau produk serta menambahkan keistimewaan jasa atau produk baru dan dengan gaya yang lebih baik. Lalu perusahaan Grab juga menambahkan model-model baru dan jasa atau produk penyerta, misalnya seperti layanan pembayaran OVO, fasilitas, dan juga aplikasi Grab yang lebih mudah dipakai serta fitur lainnya. Lalu perusahaan Grab juga memasuki segmen pasar baru. Contohnya Grab meluncurkan Grab Kesehatan demi menunjang fasilitas untuk membantu menyembuhkan wabah COVID-19.
Perusahaan Grab meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi yang baru. Contohnya, Grab memperluas jangkauannya yang asalnya hanya 100 kota pada tahun ini mencakup 222 kota di Indonesia. Perusahaan Grab beralih dari iklan yang membuat orang menyadari jasa ke iklan yang membuat orang memilih jasa. Perusahaan Grab memberikan banyak diskon dan voucher untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap harga di lapisan berikutnya. Lalu yang ketiga, yaitu tahap kedewasaan. Perusahaan Grab memodifikasi pasar di mana perusahaan mereka berusaha untuk memperluas pasar untuk merek atau image brand yang mapan. Perusahaan Grab mencoba menarik konsumen yang merupakan pemakai jasanya. Lalu perusahaan Grab menggunakan strategi peningkatan keistimewaan yang bertujuan untuk menambah keistimewaan baru yang memperluas keanekaragaman, keamanan, atau kenyamanan jasa pengantaran. Lalu mereka menggunakan strategi defensif, di mana perusahaan Grab mempertahankan pasar hasilnya. Dari strategi ini, Grab memodifikasi pemasarannya. Mereka menggunakan strategi peningkatan mutu yang bertujuan meningkatkan kemampuan jasa. Contoh mitra atau driver sudah tersebar ada di mana-mana. Kecepatan pengantaran dan kinerja jasa yang ditawarkan. Perusahaan Grab menggunakan strategi perbaikan model yang bertujuan untuk menambah daya tarik jasa atau produk seperti model, warna, dan pembaharuan lain. Lalu menggunakan take-off strategi yang digunakan untuk mencapai fase penerimaan konsumen atau pelanggan baru. Strategi ini dapat memperbarui pertumbuhan pada saat jasa masuk dalam kematangan. Lalu yang terakhir ada tahap penurunan. Perusahaan Grab menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Lalu perusahaan Grab juga mengubah jasa atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada jasa. Mencari pasar dan segmen baru tetap pada tingkat investasi perusahaan Grab saat ini sampai ketidakpastian dalam industri dapat diatasi. Lalu mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara mengurangi jumlah mitra atau produk yang kurang menguntungkan. Perusahaan Grab juga menggunakan harvesting strategi untuk mewujudkan pengembalian uang tunai secara cepat. Contohnya yaitu misalnya bekerja sama dengan OVO dan memberikan banyak cashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 118, yaitu saya Hanifah Prilly Sapnita Surosman, dan anggota yang lainnya yaitu Redi Ahmad Putra Nuranto dan Givari Adinegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang LO5, pengembangan produk, program pengembangan produk, harga, saluran distribusi, saluran komunikasi pemasaran, dan pemasaran jasa pada perusahaan Grab. Pengembangan produk. Perusahaan Grab untuk mengembangkan bisnisnya mulai menambahkan fitur seperti pulsa atau token, kesehatan, paket hemat, e-scooter, tiket, hotel, video, tagihan, dan gift card. Perusahaan Grab sekarang lebih terfokus pada pengembangan fitur produk yang sudah diluncurkan. Langkah ini dilakukan demi meningkatkan kenyamanan para pelanggan. Lalu harga. Grab akan mengambil keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan total penjualan. Kini sudah banyak pengusaha makanan yang bergabung dengan GrabFood karena dapat memperoleh promosi gratis yang akan ditampilkan pada aplikasi Grab sebagai rekomendasi bagi konsumen. Walau sistem bagi hasil dari GrabFood cukup besar yaitu 30%, namun jika dikalkulasi tidak akan mengurangi omset keuntungan. Ditambah dengan pilihan sistem pembayaran menggunakan OVO atau tunai. Saluran distribusi. Grab, terutama fitur GrabFood, menjadi agen berbasis online untuk restoran-restoran yang ada, contohnya seperti KFC, McDonald's, Hokben, Solaria, Richeese, Burger King, Domino's Pizza, Pizza Hut, dan Amanda Brownies, dan masih banyak lagi. Grab memudahkan konsumen dan produsen karena menjadi lebih praktis. Tidak lama setelah melakukan pembelian, akan langsung dikirimkan oleh Grab dan dapat dilihat untuk lokasi Grab tersebut. Metode pembayaran di Grab juga beragam, dimulai dari pembayaran cash atau menggunakan OVO. Komunikasi pemasaran. Cara promosi yang dilakukan oleh Grab antara lain adalah melalui media sosial, banner, dan iklan di TV. Media sosial yang digunakannya adalah Instagram, website, dan lain-lain. Selain melakukan iklan di TV, Grab juga melakukan iklan di YouTube. Pemasaran jasa. Grab melakukan strategi pemasaran jasa dengan promosi-promosi dari setiap fitur-fiturnya, serta di Grab juga ada tambahan poin setiap penggunaan dari fitur-fitur tersebut. Poin tersebut dapat ditukar dan mendapatkan diskon untuk penggunaan selanjutnya. Terima kasih.